Mainan anjingnya ditaruh di bawah kain, bayinya tuh tahu. What's up yo, ketemu lagi sama gua Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Jangan lupa kalau semua video-video gua subtitlenya tersedia dalam dua bahasa. Ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jangan lupa dinyalain ya kalau butuh. Nah, follower gua banyak banget yang request buat gua ngebahas BPD atau Borderline Personality Disorder. Kalau bahasa Indonesianya itu gangguan kepribadian ambang. Gua bakal bahas itu seperti yang gue janjikan. Mungkin bulan Mei ya, karena bulan Mei itu adalah BPD Awareness Month. Nah, untuk mengerti BPD, kita harus bahas dulu teori attachment. Maka pada hari ini, gue mau ngebahas attachment theory. Jadi attachment theory itu apa sih? Nah, gue sendiri sebenarnya bukan ahli dari developmental psychology atau psikologi perkembangan, tapi ya gue belajar karena kan dulu jurusan gue salah satunya dari 4 jurusan gue salah satunya adalah psikologi. Jadi gue belajar, gue tau lah basic-basicnya. Salah satu teori yang paling terkenal dari psikologi perkembangan adalah Piaget Theory of Development. Jadi menurut Piaget, perkembangan seseorang itu ada 4 tahap atau 4 stages gitu ya. Yang pertama namanya sensory motor stage, terus yang kedua adalah pre-operational stage, yang ketiga adalah concrete operational stage, dan yang keempat adalah formal operational stage. Gue gak bakal bahas semua. Yang gue pengen fokus di sini adalah sensory motor stage, yaitu fase sekitar 0 sampai 2 tahun. Di umur 0 sampai 2 tahun atau sensory motor stage, biasanya balita akan belajar 2 hal yang utama. Yang pertama adalah deferred imitation, yaitu dia belajar mengimitasi atau dia belajar ekspresi seseorang gitu ya. Misalnya, kalau kita senyum sama bayi, maka si bayi juga akan senyum balik. Atau kalau kita nangis, bayinya akan ikutan nangis. Itu tuh namanya deferred imitation gitu ya. Dan yang kedua ini yang mau gue fokusin hari ini adalah namanya teori object permanence. Permanence itu biasa dikuasai dari umur 8 sampai 12 bulan. Itu tahap dimana si bayi belajar yang konsep object permanence. Object permanence itu apa sih? Untuk kita orang dewasa, kita nggak ada masalah untuk mengetahui ini ya. Sebagai contoh, gue ini punya bantal. Lu tahu kalau bantal ini ada gitu ya. Dan kalau gue lempar ke sana gue buang, lu tahu walaupun bantal itu udah nggak ada di sini, nggak ada di dalam frame picture atau frame video ini, lu tahu bahwa bantal itu ada di sana. Bantal itu nggak hilang gitu kan. Nah, itu sebenarnya teori object permanence. Gue bakal tunjukin satu video yang unik banget. Itu dari bayi umur 9 bulan untuk eksperimen pengetahuannya tentang object permanence. Nah, nama eksperimen ini adalah A not B error. Kita nonton ya. Lu bisa lihat di sini saat mainan anjingnya ditaruh di bawah kain, bayinya tuh tahu kalau mainannya itu masih ada dan dia bisa ngangkat. Sekarang dia ada 2 kain A sama kain B ya. Pertama kan dia ditaruh yang di sebelah kiri kan. Mainannya di bawah kain biru, bayi itu tahu ada di sana, diangkat gitu ya, diambil. Yang kedua kali dimasukin lagi, bayinya angkat lagi, bayinya tahu bahwa objek itu nggak hilang, objek itu cuma tertutup doang gitu ya, dia bisa ambil. Yang ketiga tapi ditaruh di kain sebelah kanan, bayinya kira itu udah hilang, bayinya nggak tahu, nggak paham. Nah, dia angkat kain yang kiri. Kok nggak ada mainannya? Nah, ternyata di kanan. Hampir nangis bayinya gitu. Nah, itu namanya A not B error. Jadi, pada bayi 9 bulan tuh dia udah ada sedikit pengetahuan tentang object permanence. Yaitu dia tahu bahwa barang yang, walaupun dia nggak lihat, barang itu tetap ada. Cuma, masih belum sempurna. Jadi, itulah tujuan dari eksperimen ini. Nah, sebenarnya apa hubungannya sih teori ini sama BPD gitu ya? Mungkin kalian bertanya-tanya. Nah, itu kan tadi namanya object permanence kan. Biasanya orang-orang yang punya BPD itu mengalami yang namanya emotional permanence sampai dewasa. Jadi, ibaratnya bantal yang tadi adalah emosi ya. Saat emosi itu ada, saat orang itu melihat adanya reassurance, orang-orang atau istilah favorite person, orang yang dia sangat sayang itu, orang-orang tersebut merasa bahwa mereka mencintai si orang yang punya BPD tersebut, maka orang dengan BPD biasanya ya
mereka senang gitu, mereka happy. Tapi saat mereka nggak dapat reassurance, mereka nggak dapat jaminan itu, misalnya saat favorite person atau orang favoritnya dia pergi sama orang lain, lalu dia nggak diajak, dia akan mulai ada paranoidal thinking kan, mulai paranoid. Aduh, apa dia udah nggak senang sama gue ya? Apa gue bukan temen yang seru ya? Apa gue kurang seru makanya dia udah nggak suka sama gue? Apa sebenarnya di belakang gue mereka omongin gue ya? Mereka punya pikiran-pikiran paranoid itu. Jadi itu yang namanya emotional permanence. Tapi saat misalnya orang itu tiba-tiba datang ke rumah lalu memberi the assurance, I actually still love you, aku masih menyayangin kamu, aku masih peduli sama kamu, dan orang itu akan feel better right away. Orang itu akan merasa mendingan gitu ya, langsung mereka moodnya akan langsung membaik. Jadi sebenarnya isu emotional permanence itu penyebabnya apa sih? Isu ini sangat terkait sama yang namanya attachment theory atau teori attachment gitu ya. Teori attachment ini pertama kali dikembangkan sama John Bowlby. Dia itu seorang psikolog dari British gitu ya, dari Inggris. Dia menjelaskan kalau seorang anak itu belajar yang namanya attachment itu sejak kecil gitu ya. Attachment itu ada 4 jenis. Ada namanya secure attachment, anxiety attachment, avoidant attachment, sama disorganized attachment gitu ya. Secure attachment adalah attachment yang dialami seseorang saat caregiver mereka atau orang tua atau siapapun gitu ya, itu dapat memberikan perhatian dan dapat memberikan perhatian yang cukup kepada si anak tersebut. Maka kalau anak tersebut mengalami separation atau perpisahan gitu, mungkin anak-anak itu akan merasa sedih, tapi mereka akan tahu kalau orang tersebut ya akan kembali. Mereka mengetahui konsep emotional permanence gitu ya. Atau orang-orang yang tidak memiliki BPD biasanya itu secure attachment. Lalu ada 3 yang lain kan, yaitu anxiety attachment, avoidant attachment, sama disorganized attachment. Biasanya orang yang punya BPD itu nggak punya avoidant attachment gitu ya. Tapi yang paling umum itu anxiety style attachment sama disorganized attachment. Anxiety style attachment itu biasa terjadi karena adanya neglect dari orang tua atau caregiver. Caregiver itu berarti orang yang memberi atau merawat anak-anak tersebut ya. Bisa ART atau susternya pas kecil, atau nenek kakek mereka, atau orang tua, tergantung siapa yang lebih dekat sama anak tersebut pada fase perkembangan. Nah, orang-orang yang mengalami anxiety attachment biasanya mereka mengalami neglect pada masa kecilnya. Misalnya yang menyebabkan neglect tuh ketidakpercayaan, berbohong gitu ya. Misalnya si anak ini dekat sama ART-nya atau sama suster pas masa kecil. Jadi suster atau ART-nya adalah caregiver-nya gitu ya pas masih kecil. Lalu sering gak sih kalian denger kayak ART itu karena mereka nempel anaknya sama si caregiver ini, pas ART-nya mau pulang kampung, anaknya dibohongin gitu. Oh, si suster atau si imba mau pergi ke beli barang bentar ke warung, tiba-tiba gak balik lagi. Lalu anak itu akan nangis meraung-raung. Atau misalnya nenek kakeknya bilang, oh nenek kakeknya mau ke toilet bentar, ternyata sebenarnya nenek kakeknya pergi keluar kota beberapa hari, lalu anak itu nangis. Itu cikal bakal anak itu jadi nggak percaya sama caregiver gitu. Jadi sampai gede mereka akan merasa anxious, mereka akan merasa cemas dengan perpisahan atau separation anxiety gitu ya. Jadi salah satu gejala yang paling umum kan BPD adalah fear of abandonment, takut di reject, takut ditinggalkan. Jadi attachment style inilah pada fase perkembangan yang ia pelajari yang menyebabkan gejala BPD ini. Yang terakhir adalah disorganized attachment. Disorganized attachment itu juga bisa terjadi karena neglect atau trauma, dan ini terjadi karena anak itu bingung biasanya. Misalnya orang tua yang punya narcissistic personality disorder atau orang tua yang sangat manipulatif, itu bisa menyebabkan misalnya orang tua yang selalu bilang kalau aku sayang sama kamu, aku sayang sama kamu, I love you, kayak nunjukin kalau mereka sayang banget sama si anak. Tapi at the same time si orang tua ini juga menunjukkan kekerasan, pukul anaknya, atau secara psikologis ya, melakukan manipulasi secara psikologis, guilt tripping lah, memanggil anak itu misalnya kayak kalau kamu kurang ajar kamu akan disiksa di neraka, kalau kamu nggak sopan sama orang tua maka kita akan buang kamu, kita akan kasih kamu ke orang lain gitu. Nah itu anaknya jadi bingung. Jadi sebenarnya sayang itu kayak gimana sih? Sayang itu berupa kekerasan seperti itu, berupa manipulasi psikologis. Karena dimanipulasi tersebut dia jadi bingung sebenarnya definisi sayang, definisi care itu apa gitu. Akhirnya salah satu gejala yang sering muncul saat dia dewasa adalah disosiasi gitu misalnya. Disosiasi bisa terjadi karena trauma gitu ya. Jadi dia mau repress, dia mau menekan memori-memori yang menyakitkannya, maka akhirnya dia jadi lupa apa yang terjadi. Itu yang namanya disosiasi. Disosiasi bisa berupa yang namanya derealization, dia merasa kayak tiba-tiba sekelilingnya jadi nggak real, atau depersonalization, dia merasa dirinya tuh nggak real gitu. Itu 2 contoh disosiasi gitu ya, itu bisa terjadi. Dan biasa orang-orang yang punya BPD yang parah
itu punya sistem disosiasi atau paranoid gitu ya. Mereka juga biasanya punya self image yang naik turun. Kadang mereka merasa dirinya berharga, kadang mereka merasa dirinya nggak berharga gitu ya. Jadi attachment ini yang menyebabkan konsep emotional permanence itu terganggu, dan konsep emotional permanence yang terganggu yang menyebabkan BPD. Tuh. Tapi apakah ini semua? Nggak juga gitu, karena masih ada faktor biologis misalnya. Ini kan tadi cuma dari satu pandangan ya, pandangan psikologi perkembangan. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Cuma hari ini gue cuma membahas ini untuk mempersiapkan gue bulan depan ngebahas tentang BPD lebih dalam lagi. So stay tuned gengs, gue bakal bahas BPD bulan depan dengan lengkap. Alright, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gue, follow TikTok gue kalau lu suka video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarin lah ke teman-teman lu supaya ya buat support gue lah. So thank you and see you in the next video.